Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina qurratu ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Segala serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, hingga kita bisa datang ke acara Ramadan Mengaji Hikmah Win Sarif Hidayatullah Jakarta, di mana tempatnya di Rumi Center di Ciputat. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Muhammad Ridho akan membicarakan tentang sabar. Ada yang tahu di sini sabar itu apa? Nah, sabar ada yang tahu? Nah, nggak ada. Sabar itu berasal dari kata yasbiru sabaru. Nah, artinya menahan. Nih, sama nih dengan yang kita sedang lakukan di bulan puasa ini, yaitu berpuasa dengan cara menahan dengan haus dan lapar. Tapi apakah sabar itu sama seperti puasa? Hampir. Jadi sabar itu arti katanya adalah menahan. Menahan negara dengan hawa nafsu, menahan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala apapun yang Allah telah Allah takdirkan. Nah, banyak sekali sabar yang Allah tetapkan gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istami'u bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini berarti Allah memberikan bahwa ke manusia itu sifat sabar. Sifat yang dimana ada sejak Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Nabi Allah Adam untuk sebagai khalifah di bumi. Di mana sabar ini adalah sifat yang dimana seluruh mukmin, seluruh umat manusia pasti ada. Namanya sifat sabar ini, maupun dia non muslim, dia mukmin, pasti dia memiliki namanya sifat yang namanya sabar. Tetapi apa makna sabar itu? Apa yang harus kita lakukan dengan sabar itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika yakhrujuna ghurfatan bima sabaru wa yalqalbuna fiha tahiyatus salam. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Ya. Sabar ini juga punya ganjaran yang luar biasa. Di mana kalau misalnya kita baca surat Al-Qur'an, satu hurufnya diganjar 10 pahala. Tetapi berbeda dengan sabar, di mana sabar ini yang memberikan pahalanya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui berapa jumlah pahala yang kita terima, hanya Allah lah yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu senang dengan orang-orang yang bersabar. Sampai kata sabar ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 90 kali di Al-Qur'an. Masya Allah, begitu banyak kata sifat. Tetapi sifat sabar inilah yang paling banyak Allah sebutkan. Maka dari itu, ini kita bersabar ada di bulan puasa. Nah, di bulan puasa ini juga adalah kesabaran. Karena nama lain juga bulan puasa ini adalah Yaumus Sabar atau bulan kesabaran. Seperti yang hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, an-naum nisfuhu sabaru, yaitu puasa setengahnya dari sabar. Maka dari itu di bulan puasa ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu kita,
menahan haus, lapar dari awal terbenamnya terbitnya matahari sampai imsak, sampai kita menunggu azan maghrib. Nah, inilah sabar gitu loh. Sabar yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Seperti mana banyak kali sejarah mengungkapkan sabar itu ada dan selalu ada gitu. Seperti contohnya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam ini bersabar sejak diturunkannya di alam dunia. Nabi Allah Adam bersabar dengan sabarnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung-tanggung, taubatnya sangat lama sekali. Nah, itulah bukti kesabaran Nabi Allah Adam, yaitu untuk menerima untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga nih Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun berdakwah, tapi cuma sedikit yang menjadi pengikutnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal di tengah-tengah padang pasir. Tetapi para kaum yang tidak suka dengan dakwanya Nabi Nuh mencela Nabi Nuh, ngapain buat kapal di tengah gurun pasir? Laut itu jauh dari sini. Tetapi Nabi Allah Nuh sabar atas segala celaan mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, yaitu banjir bah. Hanya kaum Nabi Nuh saja yang selamat dari azab tersebut. Sementara yang lain-lainnya tidak, yang lain-lainnya terkena azab. Itulah buah dari kesabarannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada lagi Nabi Allah Ayub nih. Nabi Allah Ayub ini terkenal dengan atas kesabarannya. Apa kesabarannya? Nabi Allah Ayub ditimpa berbagai masalah seperti penyakit yang susah disembuhkan. Nabi Allah Ayub kalau dibilang penyakitnya luar biasa, tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkannya saat itu. Tetapi Nabi Allah Ayub tetap sabar menghadapi ujian yang Allah tentukan ini. Sampai ketika juga anaknya Nabi Ayub wafat karena ada suatu musibah, tetapi Nabi Allah Ayub tetap sabar. Itulah contohnya kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ada juga lagi dari nabi-nabi yang lain seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim juga dituduh karena menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud, hingga akhirnya Raja Namrud itu membakar Nabiullah Ibrahim, dihukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim bersabar atas segala hukuman yang dijalankan oleh oleh Raja Namrud, karena dia tahu Allah bersama dengan dirinya. Nah, Nabiullah Ibrahim ini mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Yang paling kita ketahui adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Tetapi pengikutnya sedikit sekali, malahan banyak sekali yang mencelanya, bahkan melemparinya dengan kotoran. Subhanallah, begitu sabarnya Rasulullah SAW hingga dia berdakwah, dia diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Tetapi apa yang dia terima? Tetapi mereka hanya terima, Nabi Muhammad hanya terima celaan mereka. Mereka hanya hinaan, yang Nabi Muhammad terima hinaan mereka. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar dengan apa yang mereka kendaki. Sampai beliau pindah ke Taif karena sudah tidak kuat lagi di Mekah. Tetapi lebih sayang lagi, Nabi Muhammad dilempari batu hingga berdarah-berdarah. Hingga ketika beliau beristirahat di sebuah kebun anggur, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Jibril ingin mengangkat suatu gunung di dekat Taif, di mana pengen dilemparin ke masyarakat Taif. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarang malaikat Jibril untuk menimpakan azab kepada masyarakat Taif saat itu, karena Nabi Muhammad tahu
mungkin keturunannya akan menjadi muslim suatu nanti. Nah itulah bukti kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak ibroh yang ada, begitu banyak tentang siro-siro tentang kesabaran. Makanya dari itu, mumpung kita ada di bulan puasa, di bulan dimana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya, kita banyak-banyakin bersabar, beribadah, jangan banyak marah, karena di sabar itulah kita juga menahan emosi. Nah, terus juga kita menahan namanya mulut supaya tidak berkata-kata kotor. Nah itu karena juga itu bentuk kesabaran. Tunggu gitu, jangan sampai bulan puasa ini jangan sampai berkata-kata kotor, karena itu juga bentuk kesabaran. Menahan amarah, jangan terus juga banyakin beribadah lama, kalau bisa banyakin ibadah itu berlama-lama, karena itu juga bentuk kesabaran dari suatu ibadah yang Allah lakukan kepada Allah, kepada kita semuanya yang Allah perintahkan gitu. Inilah bentuk kesabaran. Banyak sekali bentuk kesabaran, jenis-jenis kesabaran lainnya, tetapi begitu banyak juga ibroh-ibroh lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu datangnya dari saya. Jika itu benar itu datangnya dari Allah. Hadanallahu minkum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berakhirnya acara hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang datang di Rumi Center dan teman-teman yang telah datang join di Zoom meeting dari dimulainya acara sampai berakhirnya acara pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimulai.